Halo kelas 12 IPS 1 dan kelas 12 IPS 2 bersama Ibu Memi. Kita masih bahas tentang kedudukan titik terhadap garis, kedudukan garis terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama kita bahas kedudukan titik terhadap garis. Titik bisa di dalam garis dan titik bisa di luar garis. 1A kita bahas titik P. Titik P jelas ada di dalam garis HF karena titik P dilalui oleh garis HF. Yang kedua, titik C di luar garis aki. Ini aki garisnya, titik C jelas ada di luar aki. Kemudian titik D ini ada di luar garis BF. Jelas ya, ini titik C, ini garis BF, sehingga titik D ada di luar garis BF. Kemudian titik P itu ada di dalam bidang ACGE. Karena titik P ini dilalui oleh bidang ACGE. Yang jelasnya titik P dilalui oleh garis EG ini ya. Dimana EG juga ada di bidang ACGE. Titik G ada di luar bidang EFH. Jelas kalau titik G itu ada di luar bidang EFH. Kemudian titik A ada di luar bidang BDHF. Ini bidang BDHF, titik A itu di luar bidang itu. Oke, kita lanjut. Kedudukan garis dengan garis itu bisa berpotongan, bisa berimpit, bisa sejajar jika kedua garis itu terletak pada bidang yang sama. Kedua garis juga bisa saling bersilangan jika kedua garis itu masing-masing di dua bidang yang berbeda. Untuk 2A kita perhatikan garis AC jelas ya berpotongan dengan garis BD dan keduanya ada di dalam bidang yang sama yaitu bidang ABCD. Kemudian garis CP, ini perhatikan garis CP sejajar dengan garis QE. Kenapa sejajar? Karena kalau dipanjang kedua garis itu tidak akan ketemu satu titik. Sehingga garis CP sejajar dengan garis QE dan garis CP dan QE terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Garis EP sejajar dengan garis CQ. Lihat jelas pada gambar ya, sejajar dan terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Kemudian garis AP itu berpotongan dengan garis CG. Itu terjelas juga bahwa garis AP dan CG terletak pada bidang yang sama, yaitu pada bidang ACGE. Kemudian garis FQ berpotongan dengan garis DH, di mana juga terletak pada satu bidang yang sama, yaitu BDHF. Kemudian garis HB itu bersilangan dengan garis AC. Kenapa? Karena garis HB ada di letak bidang BDHF, sedangkan AC ada di letak bidang ABCD atau AC ada di letak bidang ABC. Kemudian kita bahas tentang kedudukan bidang dengan bidang. Kedudukan bidang dengan bidang bisa sejajar, berpotongan, dan berimpit. Kita perhatikan dengan nomor 3A, bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Jelas ya di gambar. Kemudian bidang ACGF. ACGE ya. ACGE berpotongan dengan bidang BDHF. Jelas ya pada gambar. Kemudian bidang ACP, nah ini perhatikan bidang ACP itu segitiga, sejajar bidang ACGE. Karena AC pada ACP sejajar dengan GE. Sejajar pada GE karena GE ada di bidang ACGE. Sehingga bidang ACP itu sejajar dengan bidang ACGE. Kemudian nomor 3D, bidang BCHE itu berpotongan dengan bidang
A, C, G, E. Jelas ya di gambar? Sekarang kita bahas tentang garis terhadap bidang. Garis AE sejajar dengan bidang BDHF. Jelas ya, karena AE itu sejajar bisa bidang BDHF, karena AE bisa sejajar dengan HD, bisa sejajar dengan BF gitu ya. Sedangkan BF dan HD ada di bidang BDHF, sehingga garis AE sejajar dengan bidang BDHF. Kemudian yang 4B, garis AG ini menembus bidang ACGE. ACGE. Gitu ya. Garis PQ, ini garis PQ sejajar dengan bidang CDHG. Jelas ya, karena PQ bisa sejajar dengan CG, bisa sejajar dengan DH. Sedangkan CG dan DH ada di bidang yang sama, yaitu CDHG. Titik D. Oke, demikian pembahasan tentang kedudukan titik terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang dengan bidang. Ya, demikian. Terima kasih.